Oh iya deh. Mencurahkan kayak Sakit sesek selama ini, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gak apa-apa kalau udah dikeluarin. Jadi dia itu selama ini pengen kontrol gue di rumah. Dia pengen kontrol gue di rumah, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia bangun pagi, ya dia anterin anak sekolah, karena Aska kepengen dianterin sama Tony. Pulang dia tidur. Gue selalu bilang jangan tidur, buka laptop, yuk kita bikin apa. Coba telepon si Son yang di Bali, itu teasernya udah sampai mana jadinya. Itu teasernya sudah sampai mana jadinya. Selalu bilang I'm tired, I don't have enough sleep, I have to sleep first. Oke, akhirnya dia tidur ya sampai siang. Gua bangunin, lo mau nggak jemput Aska? Kalau lo nggak mau jemput Aska, gue yang jemput. Oh nggak apa-apa, gue yang jemput. Ya udah. Padahal kan ada supir. Kenapa supir gue disuruh nganggur? Gue cuman gaji dia cuma-cuma. Dia bilang katanya nggak apa-apa, biar lebih deket. Oke, make sense, nggak apa-apa. Tapi akhirnya pulang sekolah dia capek lagi. Dia lihat ya berapa? Dia capek lagi. Dia tired lagi. Dia mau tidur lagi. Akhirnya nggak ngapa-ngapain lagi. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Loli waktu berangkat ke London ya, visa gue itu masih ada di London. Belum keluar. Ya, karena ada masalah dengan Aska sebetulnya. Bukan masalah dengan visa gue. Karena di akte ada nama Sajat Ukra. Ya, harusnya gue di akte nggak usah ada nama bapaknya. Harusnya itu akan dipermudah. Jadi butuh waktu. Akhirnya Tony lah yang anterin. Nah sebelum nganterin Loli ke London kita berantem. Karena gua sebagai seorang istri meminta, lu mau pilih temen lu atau lu mau pilih gue? Dia nggak bisa memilih. Gua marah. Dan akhirnya dia keluar kata-kata yang tidak baik didengar oleh seorang istri, apalagi gue yang sudah kena abuse sering kali. Akhirnya apa? Berantem. Gue kelepasan, gue gampar. Pas gue gampar dia nyerocos terus. Gue lempar pakai gelas yang itu tuh ya, tolong ambil yang kecil. Pajangan yang itu, pajangan. Memang gue goblok. Kan gue memang selalu goblok untuk masalah cowok nih. Gue lempar pakai ini. Dan ini pun gak kena. Ini gak kena, ini kenanya ke tembok. Jadi dia janganlah dia berbohong. Ya kalau digampar, betul digampar. Karena ada ucapan dia yang bikin gue sakit hati. Ya. Tapi kalau untuk asbak ini tidak kena ke mukanya, tidak kena ke badannya. Ini kena ke tembok. Karena gue cuman kesel dia gak mau diem, gue lempar ini ke tembok. Brak! Gitu. Katanya dia nggak kerja, tapi kok bisa bayarin cicilan? Dia tidak pernah bayarin cicilan saya. Cicilan naon? Rumah gue bayar sendiri. Dia itu cuman bayarin cincin pernikahan dan itu sisa. Itu mahar. Kamu orang Islam bukan? Kalau kamu orang Islam, kamu tahu itu mahar. Dia ambilin gue minum dia. Kamu tahu mahar kan? Ya kalau kamu Islam, kamu tahu mahar. Dia beliin cincin, bukan cicilan. Ya. Dan itu juga sisa. Itu sisa, bukan dia bayar full. Karena harganya 2,5 M, dia cuma bayar 700 juta. Ya, kalian jangan salah kuping. Jangan tipis, kupingnya jangan tipis. Tony di mana sekarang? Di rumah ibunya. Di rumah ibunya, katanya ibunya sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Cincin pas ngelamar gimana kak? Cincin pas ngelamar itu cincin fake. Cincin fake dia beli di Swarovski. Itu bukan cincin asli untuk pernikahan atau untuk engagement. Karena cincinnya itu masih di Swiss. Gue ada kirimin cincin gak sih? Yang waktu gue beli cincin di Swiss? Enggak, gue pernah kirim. Gue pernah kirim ke lu. Ada. Chat lu udah hilang. Chat gue lu hapus, anjing. Bukan dihapus, ke restore. Nama gue apa di sini deh? Kita lah.
Risto. Yang cincin, Lu nggak pernah ngirim cincin, jam, sama gelang. iya jam sama gelang mana? Tapi di mana itu ya? Nah, sama satu lagi. Satu lagi ini lucu nih, ini lucu nih. Waktu gue di penjara, kan Aska mau nonton Ronaldo, ya, nonton bola. Ya udah nonton deh Aska. Gue beli tiket 175 juta. Tony dan Aska Sama Abai. sama Abai. Hotel gua, makan gua, semua gua. Bahkan mana tadi WhatsApp tadi yang gue kirim ke lo? Gue juga ngangkat bacanya. Ya. Bahkan saking nggak tahu dirinya, dia mau belanja pakai kartu kredit gue. Jangan kasih lihat nomornya. Iya. Nih. Dia mau beli. Can you recommend also a good mall here in Qatar? Dikasih tahu dong sama siapa namanya? Gilbert. I need to buy some shoes, Vans and also Gucci or Balenciaga. Udah branded ya aja. Baca. Gua nggak bohong. He using my car. Ada lagi nih. Oh enggak, ini sama. Ini sama. Jadi kalau kalian mau pacaran sama Tony silahkan. Silahkan. Gue sih nggak silahkan. Semua omongan dia itu hanya pembelaan supaya dia tidak terlihat bersalah. Dan orang tuanya pasti bela lah, ibunya pasti bela lah, bapaknya pasti bela lah walaupun anaknya salah. Harusnya kalau tahu diri, kalau mau pergi dari rumah ini, kalau lu laki-laki gentleman, ya kalau lu laki-laki gentleman, gua kasih tahu sekali lagi ya. Kalau lu laki-laki gentleman dan punya harga diri, ketika lu mau pergi dari rumah, lu tidak akan membawa selembar apapun. Itu baru diancukin jempol. Apalagi lu membawa barang-barang pemberian dari istri lu atau orang yang pernah lu sayang. Itu baru jempol. Bener nggak? Bener nggak? Karena apa? Karena Tony waktu dia ke Jakarta, satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Satu pun barang-barangnya tidak ada yang bermerek. Lu tanya Bimo stylist, DM Bimo. Sampai Bimo bingung mau stylistin gimana. Ya bawahnya Nggak ada baju. Nggak ada baju. Lu tahu seberapa banyak gue beliin baju buat Tony? Sini dia. Nih, sebanyak ini baju gue beliin untuk Tony. Sebanyak ini gue beliin baju untuk Tony. Sebanyak ini guys. Mana lagi buat Tony? ini juga punya Tony nih. Ini. Iya, punya ini. Sebanyak ini gue beliin baju buat Tony. Ini untuk packing kita Ini juga nih, tanggal dia 5 dan 6 ke Jepang dan ke mana? Ke Jepang Korea. dan Korea. Sebanyak ini gue beliin dia baju. Dan gue tidak pernah bilang dia mencuri. Dia ngarang-ngarang sendiri, dia bilang dia mencuri. Kapan gue bilang dia mencuri? Baju endorse. Sorry, nggak ada di endorse. Lu tanya Bimo. Bahkan gue bayar Bimo aja untuk stylistin 8 juta. Masa endorse? Nggak ada endorse. Gue nggak pernah baju endorse. Apalagi endorse Mangga 2. Nggak ada. Gue pernah di endorse Mangga 2. Gue kasih pembantu gue. Gue ambil uangnya. Nggak ada. Nggak ada. Itu baju baru semua. Nggak ada. Ya udah hamil terus dimarah tuh. Siapa yang hamil? Siapa yang hamil? Gue tidak akan pernah mau hamil lagi. Cukup. Cukup. Jadi yang Tony bilang tadi di instastory-nya itu hanya pembelaan dirinya. Gue tidak pernah membelikan tas itu. Kochen pun tahu tas itu dipakai hanya untuk nge-gym buat dia karena dia tidak punya tas. Ya.
Kedua, gelang dari Kamel itu adalah hadiah ulang tahun. Gue bilang sama Tony, karena lu nggak pakai gelang, lu pakailah gelang ini saat kita berangkat ke Jogja. Ya, itu kedua. Ketiga, gue bilang karena adik gue Lintang tidak ada di rumah, lu boleh pakai baju dia, lu boleh pakai sweater dia, bukan gue kasih ke dia. Kok dia ngomongnya beda-beda? Dia bilang itu semua dikasih. Nggak pernah. Gua kalau wardrobe-nya Lintang itu ada di bawah. Jadi setiap gua ngomong pasti ada orang di bawah. Gua bilang, Amor, you can use this because Lintang nggak ada di sini. Dan dia barang-barangnya kan jelek, kaos-kaosnya kan jelek. Jadi kalau dia pergi sama gua, kalau dia pakai sweater bagus, itu sweater adek gue. Ya. Jadi semua yang dibilang sama Tony ya di story-nya dia itu adalah bohong. Itu bohong. Ya. Saksinya begitu banyak orang-orang yang ada di sini. Bahkan Bimo tahu, asisten Bimo tahu, Dea tahu, Krisna tahu, Re tahu, Dokter Oki tahu. Waktu ulang tahun gua dia pakai jaketnya Lintang. Dia hanya pembelaan karena dia malu. Dia malu, dia udah keluar dari rumah ini gak bilang-bilang dan dia bawa barang-barang gue. Dia bawa kaos rare gue yang gue beli 45 juta. Kaos kebesaran, gombrong. Gue pikir wah kalau dipakai Tony bagus. Gue bilang, baby pakai ini ya biar kalau pergi keren. Dia pikir gue ngomong gitu ngasih ke dia. Gue bingung sama pemikiran bule, apa-apa mau dipunyain. Memang bule Jerman yang nggak tahu ya, ada yang baik ya ada yang enggak, tapi gua bersyukur akhirnya semua sudah selesai. Ya, akhirnya semua sudah selesai, tidak ada lagi sakit-sakit hati. Gua tidak lagi keluar uang. Dia itu ada bikin apa yang buat gigi yang kayak gue pakai putih, veneer di Dokter Devia. Jadi gini, 3 minggu yang lalu gue ke Dokter Devia, gue ngukur veneer gue karena veneer gue harus diukur baru, ya kan? Terus dia ikut, terus dia aku pakai veneer juga. Buat di mana kan giginya udah rata, udah bagus. Ini yang bawah agak maju katanya. Akhirnya diukur tuh, ya. Tanya Dokter Devia. Dokter Devia yang di dekat Gandaria City. Tanyain, gue bohong apa enggak? Gue ada malah nih chatnya. Nih ya, ini Dokter Devia. Boleh kamu tanya ke Dokter Devia. Bacot aja nih orang, emang lagi ngebacot. Ya, emang lagi ngebacot. Ya, karena menjelaskan fitnah dan pembelaan diri dari seorang Tony Dedola. Nih. Sore Ibu Niki mohon maaf sebelumnya kami ingin konfirmasi tindakan Bapak Marco di hari ini. Tadi ada pembuatan Invisalign ya Ibu dan juga skin 3D untuk total Bapak Marco di hari ini 94 juta. Baca nggak? Baca nggak? Baca nggak?
Tuh. Terus dia kirim gue uang 3 kali 60 juta. Invisalign dia aja harganya 90. Invisalign mana sih dia? Itu tadi lu gituin soalnya. Lu ituin. Mana sih? Coba baca ya. Nah, ini grup. Invisalign dia aja harganya 940 juta. Kira-kira ini. Coba. Nih. Kan gak tahu diri. Bilang katanya gua ambil duit dia. Duit dia dari mana? Duh, harusnya gini nih Daya. Harusnya digini nih. Bisa dipoto. Iya, di capture biar nggak bergerak-gerak. Capture gimana sih? Gini. Coba. Hidungnya kenapa gatel terus? Iya, karena gua nahan Ini kan nangis. maksud lu? Iya. Mana itunya? Capture-nya. Di mana? Tony bikin story soal Qatar katanya. Ntar gue bakalan itu lagi. Nih. Ini biar nggak blur. Baca sendiri. Dia kucuk-kucuk, dia datang ke dokter Devia pengen pasang Invisalign nih. Udah kebaca belum? Ya kalian ngapain follow dia, lagian gak guna. Dia miskin, kalian gak akan hidup bahagia juga. Palingan kayak Ari Wibowo nanti ujung-ujungnya. Ganteng doang. Dia juga gak ganteng-ganteng amat aslinya. Cuman dia baik aja sama anak gua. Gua tuh selalu lulu sama Loki yang laki yang baik sama anak gua. Baca nggak? Kebaca nggak? Ambil tisu dia. Kayaknya kurang terang sih, gue terangin dulu dah. Iya, lo mah kacau. Kali. Nih, kebaca nggak? Tuh. Tuh, kebaca nggak? Kebaca nggak? Kebalik hurufnya. Oke, gue pakai kamera belakang. Nih. Tuh. Sore Ibu Nikita, mohon maaf sebelumnya. Kami ingin konfirmasi untuk tindakan Bapak Marco di hari ini pada pembuatan Invisalign Ibu ya, Invisalign ya Ibu, dan juga skin 3D untuk total Bapak Marco di hari ini seharusnya 94 juta. Baca nggak? Coba lihat si Tony. Gua akan bales semua storynya si Tony. Baca nggak? Gue bayarin Invisalign dia 94 juta. Mana? Apa ini? Ini pakai kartu kredit gue. Dia posting, dia pakai kartu kredit gue. Ini, bodoh kan? Bodoh kan, dia pengen bikin netizen percaya kalau dia pakai duitnya. Tuh. Ini semua pakai kartu kredit gue. Ya. Tiket pesawat, makan, breakfast sampai dia ketemu temennya, ini semua pakai kartu kredit gua. Ke Malaysia juga pakai kartu kredit gua. Dia pernah sempet ke Malaysia sama Aska, sama Arkana, sama Teh-Hati ya. Teh-Hati tak tanya Teh-Hati. Itu pakai kartu kredit gua. Tuh. Sampai abai ketakutan. Sampai abai ketakutan. Ini dia posting ini pakai kartu kredit gue. Bodoh kan dia? Bodoh dia. Posting apa sih gimana dong? Balenciaga and Gucci shoes for Arka, not me. Iya, for Aska not me. Tapi abis itu dia telepon, boleh nggak gua beli juga sepatu? Lu nonton kan Tony? I know you are watching me. I know you are watching me, but I can explain everything because there is here in my mind. Ya, ini untuk Aska dan
Tony dan Tony si penipu. Tony the lying person in the world. The poor people from Jerman, and he moved to Bali because Bali everything is cheap and free for fuck. Ya Tony, I know you watching me. I know. Ya, lu pengen punya sepatu kembaran sama Aska. Terus gue bilang, kenapa nggak beli Vans aja? Ada lagi yang diposting sama si Tony? Ada lagi? Lego. Lego ini harganya 9 juta. Ini gue yang beliin. Buat dia ada aktivitas. Buat dia ada aktivitas di rumah, nggak cuma tidur doang. Ada Titanic juga mana? Gak posting dia ada di situ. Ada Titanic biar dia juga nggak tidur terus di rumah. Ada lagi, ada lagi. Selamat sore Ibu, Sikot 50%. Iya, kan? Bener kan? Kalau bukan karena gua, dia nggak bakal dapat diskon 50%. Dia tolong. Tony, why you so stupid Tony? Why you are so stupid? I know you watching me. Ya. Ini harganya 94 juta karena Dokter Devia respect me, ya, dia kasih diskon buat lu. Tapi siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Nikita Mirzani. Gua bukan. Lagi, tunggu. Ini mana tadi capturean? Jangan kasih ampun. Nggak kasih ampun Derry. Dia story terus. Gua bales story dia. Dia tahu dia nggak mau jelek karena dia tahu dia jelek. Dia tahu dia mau kondo. Dan gue selalu bela dia bahwa dia tidak mau kondo. Nih. Ada rekening gue gak sih? Mana? Oh enggak, di atas ini ya? Ada, iya. Nih. Siapa yang bayar Invisalign? Dari sini aja. Siapa yang bayar Invisalign? Si Tony Dedola, poor people. And also her mother and also her father. Look, siapa yang bayar Invisalign Tony? Ada ini enggak? Ada apa namanya? Chargeran. Ayo Tony, lo mau share apa lagi? Gue bisa jawab semuanya karena gue punya data. Iya, chargeran. Enggak, pakai kabel di bawah tuh, minta kabel. Sambungan. Mana Instagramnya? Iya, sambungan. Diskon. Diskon 50% karena Dokter Devia melihat gue. Harusnya kalau Tony bukan pasangan gue, dia harus bayar 94 juta. Karena dia pasangan gue dan gue bilang, "Dok, ini suami saya, Dok. Ya udah aku kasih diskon ya 50%, terima kasih." Akhirnya disuruh bayar 40 berapa? 45 juta. Tony ketemu gua gebuk anjing belakang kupingnya. Dia ada di Jerman, kata dia nggak takut karena dia di negara dia. Karena dia di negara dia, dia nggak takut. Dia nggak tahu. Gua aja bisa ngebecengin mukanya si Yoke di Amerika. Dia nggak tahu. Walaupun itu negaranya, gua aja bisa nyuruh orang taruh beceng di kepalanya si Yoke. Marah Tony. Nggak ada lu juga nggak diskon kan? Hah? Makanya kalau nggak ada gue nggak diskon kan? Siapa? Iya emang Tony, if you not with me, you will never get discount. You know, you are nothing. You are nothing. You have to know that. Yeah, you are nothing. Before with me, your followers it's only 200. Only 200. Kemarin sunat siapa yang bayarin? Gua.
Lu tanya Rumah Sakit Premier pakai kabel di mana? Bintaro, Kabelnya kayak pakai tanya Tony sunat pakai uang siapa, pakai rekening siapa, atas nama siapa. Dia sunat aja minta gue yang bayarin. Dia sunat minta gue yang bayarin. Ulang tahun, surprise ulang tahun dia, ya, gua habis berapa? 59 juta. Mana? Di Sofia Gunawarman. Mana dia nanya, baby, gua harus ganti nggak? Gua harus bayar nggak? Enggak. Cuek aja dia. Cuek aja dia. Dia mana pernah punya pesta ulang tahun semeriah itu di Jerman atau sama temen-temennya. Palingan ngebir, palingan makan steak murah. Tony, aduh gua udah tahu alamat kak. Alamat. Kau Tony, sialan gua track. Lu semua sialan. Kalau bukan karena kakak gua, lu melarat di sini. Hei. Kaniki kerja keras hidup, pin lu juga anjir tuh. Tanya Derry tuh. Tanya Derry. Tony itu seumur hidupnya belum pernah naik bisnis kelas. Apakah gue benar? Am I right? Bener gak sih? Tolong ambilin 5 gong dong di bawah. Tony itu seumur hidupnya, sekeluarga-keluarganya tidak pernah naik bisnis kelas. Baru sama Nikita Mirzani, Tony merasakan nikmatnya naik bisnis kelas, dilayanin sama ibu-ibu. Nikita, lu goblok kalau soal cinta. Emang gua goblok kalau soal cinta. Kenapa? Laki-laki bego emang, kecewakan Nikita emosi. Hahaha, lagi salah ngomong. Hahaha, ngakak lagi salah ngomong. Cuman gua yang bisa ajak dia naik bisnis kelas. Kanungki bilang katanya, Apa? gue lihat secara langsung di Singapura, lo itu nothing, semuanya kita. Tanya Kanungki, gue pernah ajak yang namanya Tony Dedola ke Singapura, ya. Ada, lu lihat di Instagram gue, namanya Nungki, Kanungki, dia tinggal di Singapura. Gue kenalin dia sama Kanungki, gue ajak dia ke restoran. Sadar diri kek? Biasanya kan boleh keluarin kartu kredit masing-masing. Dia diem aja. Sampai Kanungki bilang apa ke gue? Nikita, are you sure with Tony? Dia gak bayar loh makanan. Dia gak bayar loh. Itu Singapura, di mana Singapura waktu itu? restoran yang mahal. Restoran yang mahal itu, yang chefnya dari luar negeri itu. Dia sama sekali gak bayar. Gua sama Kanungki malah yang berebutan ngeluarin kartu kredit. DM Kanungki, gua bohong atau tidak? Tanya dia. Tanya dia. Gua mau pergi nih, misalkan off air. Gua kan mau off air ya. Gua kan pasti kalau off air last flight, pulangnya first flight, itu udah pasti. Tiba-tiba gua mau ikut, gua udah bilang, lu kalau nggak bisa menghasilkan apa-apa untuk gua, apalagi dia posting. Banyak. Iya, 57 juta ini untuk beli apa? Kalung sama gelang. Ini harganya. Kalung sama gelang. Enggak, 50 juta. Tunggu. 11 juta, 57 juta, 90. Of course she paid for me because she took all my money. She telling you bullshit. Ini bisa gue jelasin, ya. Jadi waktu gue berantem sama Tony, ya, Anthony Dedola yang sekarang selebritis, ya. Waktu gue, when I fight with you, I want to go to Switzerland, ke Swiss. Gue udah beli tiket pulang pergi karena belinya dadakan, harganya 95 juta. Dia tidak mengizinkan gue untuk pergi. Akhirnya dia bilang, lu gak boleh pergi, gua gantiin tiket lu. Ya ini dia gantiin tiket gua. Ini yang 95 juta ini dia gantiin tiket gua. Nih, itu benar, dia gantiin tiket gua, itu benar. Itu benar. Tony, lu lagi Tony, you watching me ya. I explain everything, don't worry. Nih.
Ya lu 55,4 Myanmar. Ini itu uang Malaysia. Ini nggak ada harganya. Lu cuma beliin makan anak gua pizza doang. Lu hitung. Arif Wibowo. Anjing, jadi kayaknya softtek bangsa. Anjing, kayak Ari Wibowo babi. Nih 92 juta Tony Dedola and his mother and his father. Listen ya. Ini uang dikembalikan ke gua karena gua sudah membeli tiket untuk ke Swiss saat gua berantem sama Tony dan Tony tidak mengizinkan gua pergi. Terus gua bilang, kalau lu tidak mengizinkan gua pergi, ini tiket tidak bisa dibatalkan dan uang gua akan hilang secara cuma-cuma. 92 juta ini nggak bisa lu pungut di got. Akhirnya dia bilang, oke, gua ganti tiket lu. Dari mana duitnya? Gua cari. Ini dia ganti uang tiket. Apalagi? 57 juta. Jadi gini, 52 juta. 57 57 juta. 57 juta ini ya, kan dia nanya ke gue, "Kamu mau hadiah ulang tahun apa? As a gift for my birthday." Gue bilang apa aja. Tapi kok gue lagi suka lihat orang-orang pakai kalung clef gitu ya. Apa? Flag clip ya? Flying clip. Fun clip. Di Indonesia tidak ada. Akhirnya dia transfer ke rekening gua. Gua disuruh beli sendiri. Bener nggak? Bener nggak Dea? gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Nah, gara-gara dia ketakutan kalau beli di Indonesia palsu. Akhirnya dia kirimin gua duit. Buat lo beli sendiri. Buat gue beli sendiri. Terus gue bilang di sini nggak ada yang asli karena tokonya nggak ada. Akhirnya dia minta tolong Dea buat pesenin tiket tapi gue yang bayar ke Singapura pulang pergi untuk datengin ini store. Dan ada store-nya di Singapura. Apalagi gue bisa jelasin Tony, don't worry. 11. Sampai 100k gue bikin Instagram lo. Until 100k I make your followers. Apalagi? Baliap. Apalagi? Gue gitu aja kali ya. Oh iya. Apalagi? 11 tadi. Nih, ini Ari Wibowo kedua nih. Segala KFC, segala macem lo posting. Nggak sekalian softtek. Untung gue softtek beli sendiri. Anjing. Goblok kan anjing brengsek. Tapi itu dia ada duit Kak. Dari mana duitnya? Jadi gini, dia itu dulu polisi. Ya, dia polisi, dia sudah berhenti. Nah, kalau di Jerman, kalau lu udah berhenti jadi polisi, lu digaji 20 juta per bulan. 20 juta per bulannya itu dia tabung. Terus dia nggak mau tinggal di Jerman. Dia sendiri bilang kok sama gue, dia paling benci sama Jerman. Dia nggak mau hidup di Jerman. Dia tidak akan mau balik lagi tinggal di Jerman. Bahkan dia ngomong sama gue, lu nggak kangen sama ibu bapak lu? Enggak. Gua tahun lalu ngajakin dia ke Jerman waktu visa gua masih hidup ya. Masih hidup sampai Desember 2021 kalau nggak salah ya. Gue bilang ke Jerman yuk ketemu ibu bapak lu. Dia nggak mau. Sekarang sosokan dia mau ketemu ibu bapaknya. Ya karena dia mau kemana? Dia rumah nggak punya. Dia pekerjaan nggak punya. Ya. Terus mama bapaknya bebasin dia untuk bawa cewek dipakai di kamar. Gimana itu asuhan orang tuanya? Gue juga nggak ngerti. Dia sendiri yang bilang. Apalagi dia posting. Gak tau nih, gue lagi lihat. Hah? Ntar dulu. Coba lihat. Ntar belum dong. Sabar tuh. Jadi kalau kalian mau ambil Tony silahkan. Cincin uang siapa? Cincin uang gua. Gua bayar 1,7. Kurangnya 700 juta itu Tony yang bayar. Jadi lebih banyak uang gua dibanding uang Tony. Dan itu ingat ya, di garis bawahi, itu adalah uang mahar. Uang mahar pernikahan untuk beli cincin pernikahan yang akan dilangsungkan di Spain. Untuk beli baju pernikahan aja, dia nggak punya duit. Akhirnya gue minta tolong Koko Seba. Rolex uang siapa? Rolex uang gue. Dia ulang tahun mau minta jam Rolex. Alhamdulillahnya, untungnya saat gue ke Plaza Indonesia, gue ke Plaza Indonesia sama siapa sih? Alhamdulillahnya gue ke Plaza Indonesia ke store Rolex lagi kosong.
Terus dia bilang gini, boleh nggak gue pakai jam tangan Rolex lo? Gue gedein ya. Akhirnya dia gedein di Senayan City. Lu tanya Senayan City. Itu kalau nggak salah 4 hari lalu. Yang tolol siapa? Gue. Gue yang tolol. Itu duit mendingan buat gue daripada si Tony. Udah terlanjur. Ini gue cuman membalas apa yang Tony posting di story, ya. Belum ada lagi. Lagi ngebahas Legoland. Mana? Ini gue hanya membalas. Gue hanya membalas story-story yang ada di Tony. Itu aja. Ya. Dan gue yakin sih yakinnya. Dia itu anak pemalas. Kalau dia nggak pemalas, clothing line dia itu udah pasti jadi sekarang. Iya, sayang banget. Bener nggak? Itu dari pas gue di penjara harusnya dia tuh udah ngelakuin semuanya tuh, clothing line, bikin baju, pilih bahan segala macam. Ini sampai 8 bulan dia aja nggak pernah nanyain gue, baby what I have to do ya, nggak pernah. Berapa? 500.000 doang dia keluarin, dia hitung. Lu Ari Wibowo kedua. Antonio, you are same as Ari Wibowo. You can read on Google. Ari Wibowo. Lu sudah ngasih tahu sebelum dia pergi. Dia nanya, kenapa Ari Wibowo? Pungut Tony dari mana? Dari Bali. Boleh Bali. Kan aja bilang ya, waktu Niki ke Singapura itu belum pacaran, tapi Tony pintar ngambil hati. Terus begitu ngerti. Coba ngomong sini toh. Biar terbukti, Itu kan itu chatnya Kanungki kan? Ini dia ngechat ke sini. Nah, komen. apa lo? Jadi Kanungki bilang waktu di Singapura kan emang belum pacaran. Terus dia gitu Tony tuh pinter ngambil hatinya Kaniki. Terus dia gitu padahal walaupun Kaniki waktu di Singapura tuh nggak suka sama Tony. Itu udah jelas. Waktu ke Singapura dia yang main ikut. Gue saksinya di bawah. Dia yang mau ikut ke Singapura, dia dari Bali ya kan? Dari Bali terbang ke Jakarta terus buat ke Singapura, dia bilang mau ikut. Itu dia ngemis emang. Kan udah sempet dicuekin. Itu di Singapura. Ingat gak yang Itu di Singapura gue cuekin. Bahkan kita pisah kamar. Bener gak gue pisah kamar? Gue pisah kamar sama Tony. Terus dia ke chefnya judes gitu-gitu. Iya. Yang ditegur Kanungki aja. Iya kan ditegur sama Kanungki gara-gara chefnya dijudesin. Coba ngomong sini. Coba lihat lagi Instagram. Terus waktu dinner pas ada restoran mahal, terus di gitu si Tony mukanya judes gitu ke chefnya. Dan Tony nggak tahu kalau itu chefnya temennya Kanungki. Kanungki itu ada orang Singapura, orang kaya cucok di Singapura. Terus di gitu Tony mukanya judes. Iya. Terus dia tegur sama Kanungki, nggak boleh kayak gitu katanya. Padahal dia miskin. You are poor, but kenapa lu judes? Nih ada lagi. Yesterday, her friend Mail texting, she had an accident. Fake katanya. Mail, dia posting ini Mail mobil. Fake katanya. Jelasin. Mana itu fake. Nih, katanya gini, yesterday her friend Mail texting me that she had accident. Fake nih. Dia ini nggak fake ya, itu pas dia mau nyamperin gue ke Senopati karena gue lagi di Senop. Dia mau nyamperin gue sama temennya, fake. Aduh, nomor gue fix ganti. Lu bilang aja, Tony, lu sadar diri. Tony, lu inget gak? Lu waktu itu udah dicuekin pas di Bali, terus lu ngemis, minta pengen, ayo dong baikin gua maksudnya maafin gua, bilang sorry. Ingat gak dia nyusulin kita makan? Iya. Terus dia gitu pokoknya intinya lu jangan kayak gitu. Lu di sini aja baju nggak ada, yang lu tinggal itu baju gembel semua. Handphone lu aja masih gembel, masa kalah sama gue? Gue aja 14 Pro Max lo 1 tera.
Enggak, dia habis 14 Pro Max juga beli. Iya, tapi masih duluan Eke, nggak bisa kayak gitu. Lu tuh dulu ngemis ya, lu ngemis sampai minta mohon. Ya udah gua ke Singapura pakai duit gua sendiri, kata dia gitu. Dia ngemis dan katanya biar anak-anak ada yang jagain. Dan lu tahu tentang Raimundo, siapa yang visa buat visa dia netap di Indonesia, siapa yang bayarin? Ini lu Yang 40 berapa juta? 49. Lu ngomong sini. Tony, biar Tony, si Tony pasti nonton. Tony ini lagi nonton. Tony udah centang biru, ya jelas lah orang dia deketin gua. Kenapa? Jelasin soal visa yang biar dia stay. Dia kan kemarin minta buatin tolong untuk visa stay yang lebih lama karena biar dia nggak capek bolak-balik ke Singapura ya kan? Antonio, kamu capek untuk bolak-balik kan? Aku tahu. Nah, tiba-tiba kita minta tolong salah satu rekan kita untuk biar dia bisa mendapatkan visa yang lebih panjang. Let's say kayak kalau nggak salah 6 bulan gitulah, or something aku lupa. Nah, itu biayanya tuh sekitar 54 juta. Itu udah dibayarin, ya. Udah dibayarin, terus syaratnya dia cuma tinggal pergi, habis itu kayaknya dia udah dapet juga karena dia udah balik lagi ke Indo itu pas ngambil anterin Loli ke London. Kayaknya kamu udah punya deh. Enggak, belum. Kan dia ke London cuma 3 hari. Tuh, harus 4 hari soalnya tuh. Itu udah Harus bayar 4 hari. 54 juta. Uang siapa? Ya, uang siapa lagi kalau bukan uang lu, Cong? Jadi everybody. Antonio, itu kamu beli label di aku, di temen aku, bayar dulu. Sumpah demi Allah. Berapa duit? Belum. Gue mau teks lu nih Antonio, aku mau teks kamu. Kamu kan pesen label baju, udah dipesenin ke pabriknya, tapi kamu belum bayar. Berapa? Ya sedikit sih, 5 juta. Banyak lo itu 1.000, 2.000 lu pesen ya. Gimana itu label? Gue mau jadiin apa? Niki sudah diceraikan di IG. Sebelum dia ceraikan gue di IG, gue udah ceraiin dia duluan sering. Dari bulan Februari. Siapa itu? Fans? Gue ganti nomor udah. Anjir. Gak usah gitu aja Antonio, celebrity now, have a much a follower. You have to pay Dea 5 million because The label you is ready. ask Dea to apa namanya? Label. To search To search. label for your t-shirt, and then the label is already done. Nah, dan kamu tidak balas chat aku. Then you have to pay. Aku harus bayar ini. Ya kalau 5 juta kecil lah. It's your responsibility. Gimana ini, Tuhan? You know? Dol-dola, tolong. Doldola, Antonio Doldola, Del Dola, Bilingual, Del Dola. I'm not sad, you know. Memang itu tuh kecil 5 juta. You know Tapi what? tanggung jawab All lu. my friend, my family, close friend, lu tahu nggak? Satu lagi, si Antonio itu jealous sama yang namanya Dokter Oki. Ada lagi jalan sama Dokter Oki Pratama. Sampai gue ngomong sebenar-benarnya tentang Dokter Oki. Dia jelas sama Dokter Oki, dia bilang gini. Dia atas kamar. Lu ada affair ya sama Dokter Oki? Kamu ada affair ya sama Dokter Oki, Amor? Why? Why you say that to me? No, because he always give you a expensive gift. Especially when you birthday, katanya. Lah, memang dia kan Kalau ulang tahun selalu kasih begitu setiap tahun. Terus maksud lo gue punya affair gitu sama dia? Sampai gue jelasin. Masa dia cemburu sama Dokter Oki? Coba. Terus abis itu dia gak suka sama Mail. Padahal Mail udah ada di hidup gue 12 tahun, 13 tahun sama sekarang. Coba. Terus dia gak suka sama pembantu gue. Katanya pembantu gue main handphone melulu. Ya main handphone lah kalau udah selesai. Terus mau main apa? Main ini jaga lilin. Kan enggak. Antonio dia cuma baca doang. Antonio, why you just read the message? Baca. Why you just read? You have to pay Dea 5 million. You have to pay Terus her. dari pabrik ini. Antonio De Dola, even though you are in Germany, your country, even though you are kalau udah nggak kerja lagi, gue jadi lupa bahasa Inggris gara-gara hidung gue gatel.
Walaupun lu sudah tidak, you are not police anymore. Who say that I cannot do anything with you? Who say that? You are nothing, you know. You are nothing. Intinya lu yang tolol. Memang. Kan gue udah ngaku gue yang tolol. Memang. Kan gue bilang gue itu selalu luluh kalau ada laki yang bisa mendekati anak-anak gue. Kan gue bilang. Jadi lu mau ngatain gue tolol, mau ngatain gue bego, Padahal gua ya terserah. WhatsApp Anthony baik-baik loh, nagih uang label itu, tapi dia nggak balas WhatsApp aku. Mana WhatsAppnya? Hah? Mana WhatsAppnya? WhatsApp gua Ke Tony. nggak dibaca, nggak dibalas. Iya nggak apa-apa, kasih unjuk aja kalau dia nggak bayar label.